Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneska Denada dengan NPM 221703151 dari jurusan Matematika Fakultas MIPA. Di sini saya akan membuatkan video mengenai materi apa saja yang saya dapatkan selama PKKMB 2022. Silakan disimak. Pada hari pertama PKKMB, saya melakukannya secara daring di rumah. Materi pertama yang dibacakan yaitu mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beliau menyebutkan definisi UU ITE secara jelas, namun di sini saya tulis secara singkatnya saja. Bahwa UU ITE yang merupakan singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan juga contoh pelanggaran hukum, salah satunya yaitu penyalahgunaan hak cipta, kemudian beralih ke manfaat UU ITE itu sendiri. Manfaat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE diantaranya yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Materi selanjutnya yaitu pembangunan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bullying. Perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan fisik dan non-fisik yang bisa menyakiti hati. Bullying bukan hanya terjadi di pendidikan saja, melainkan bisa di lingkungan masyarakat dan pendidikan juga. Selanjutnya, PKKMB dilakukan masih sama seperti hari pertama, yaitu secara daring. Ada beberapa materi yang dibahas pada hari kedua. Materi pertama membahas mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menjelaskan diantaranya yaitu pilar visi Indonesia pada tahun 2045, program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka, hak mahasiswa, dan tujuan dari MBKM itu sendiri. Di sini saya sudah menjabarkan beberapa yang dijelaskan oleh beliau tersebut. Mengenai isi dari pilar visi 2045, 4 program kebijakan Kementerian Kampus, hak mahasiswa, dan tujuan MBKM itu sendiri yang salah satunya adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Materi selanjutnya yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Beliau menjelaskan mengenai apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan yang lainnya. Topik yang dibahas yaitu adanya permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup, dan program kampus sehat. Pemateri menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa memanajemen risiko dan seperti apa contohnya. Salah satu contohnya yaitu mentaati kebijakan lingkungan, yaitu untuk mencegah dan mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam. Materi selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai etika dan norma kehidupan kampus. Pemateri menjelaskan bahwa mahasiswa ideal yaitu mahasiswa yang mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dikerjakan. Pemateri juga menjelaskan mengenai tipe-tipe dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada tipe ideal sebagai mahasiswa. Pada hari ketiga PKKMB yang dilaksanakan secara offline, pastinya tidak kalah seru dari acara yang kemarin. Materi yang dibahas pertama kali yaitu mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0. Bapak Suripto menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus membuat roadmap pada diri kita sendiri atau membuat peta jalan seperti apa yang akan kita laksanakan selama 4 tahun ke depan. Seperti yang beliau jelaskan bahwa yang pertama yaitu untuk mengisi akademik dan non-akademik. Yang kedua, menjaga attitude dengan orang lain. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, berprestasi secara akademik. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Pemateri menjelaskan mengenai pendidikan tinggi seperti pendidikan sarjana, pendidikan pasca sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Beliau juga sedikit menjelaskan mengenai tahun akademik dan jumlah SKS berapa yang harus kita tempuh selama 4 tahun ke depan, syarat mengikuti perkuliahan, dan predikat kelulusan itu sendiri.
Materi selanjutnya yaitu tentang tata kelola sarana dan prasarana keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Lampung. Pemateri menjelaskan mengenai apa itu tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan di FMIPA. Salah satunya yaitu membantu Dekan FMIPA dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Beliau juga menyebutkan beberapa tugas pokok dan kewenangan yang lainnya. Selanjutnya, materi yang dibahas kemudian yaitu kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem akademik kemahasiswaan. Dalam materi ini, pemateri menjelaskan banyak sekali mengenai hal yang menyangkut kemahasiswaan dan sistem akademik. Salah satunya ada di bagian tim minat bakat FMIPA Unila. Di antaranya yaitu adanya tim minat bakat KN MIPA, tim minat bakat TIK, tim minat bakat PKM, English Club, kewirausahaan, seni baca Quran, paduan suara, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, pada PKKMB jurusan hari terakhir, Bapak Dr. Ahmad Faisal menjelaskan mengenai materi kurikulum dan sistem perkuliahan. Kurikulum apa yang akan kita gunakan pada tahun ini, yaitu kurikulum pada tahun 2020. Selanjutnya mengenai tujuan dari jurusan matematika tersebut, beliau pun juga menjelaskan dan prospek kerja yang nantinya akan dibutuhkan bagi lulusan jurusan matematika. Contohnya seperti akademisi. Selanjutnya, Bapak Ahmad juga menjelaskan tahapan semester awal sampai semester akhir mengenai pelajaran apa saja yang akan kita pakai, yaitu contohnya seperti dari sama sampai semester kedua itu masih menggunakan sistem paket yang dimana masih mempelajari dasar-dasar dari SMA yang akan diperluas di perkuliahan nantinya. Begitupun adanya semester 2 sampai nanti. Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Aang selaku Ketua Jurusan Matematika. Beliau menjelaskan mengenai sejarah dari jurusan matematika tersebut. Seperti contohnya tahun berapa jurusan matematika dan berapa orang dosen yang mengajar di jurusan matematika berdasarkan gelarnya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai peraturan akademik Unila. Pemateri menyampaikan mengenai kalender-kalender tanggal Unila seperti halnya tahun akademik tahun 2022 mulai pada tanggal 22 Agustus sampai 9 Desember 2022. Lalu tanggal UAS, tanggal kapan kita harus mengisi siakat, dan masih banyak yang lainnya. Materi selanjutnya membahas tentang dosen pembimbing akademik dan bimbingan konseling. Pemateri menjelaskan mengenai apa itu dosen pembimbing akademik dan kapan kali pertemuan dalam satu semester yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing akademik, dan masih banyak lainnya. Materi terakhir yaitu mengenai tentang motivasi kuliah Sarjana 1 Matematika. Beliau menjelaskan motivasi ini berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri pada saat menjadi mahasiswa di jurusan matematika pada tahun itu. Beliau menekankan dirinya untuk menganut motivasi sebagai filosofi pesepeda, yang dimana kita harus mencoba terus mengulangi apa yang akan kita lakukan, karena kata beliau, sekalinya kita bisa maka selamanya akan bisa. Selanjutnya masih banyak lagi motivasi-motivasi yang lain. Itulah video resume mengenai materi awal PKKMB sampai akhir PKKMB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.